Yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Dari laporan-laporan itu, kalau dipresentasikan, itu sekitar 70%-an itu mentaati aturan yang telah dibuat oleh BPI. Maka tugas kita ialah tinggal 30%. Walaupun di antara 30% tadi ada 1-2 PDM yang sebagian dari pimpinan yang di PDM itu juga tidak mentaati aturan yang dibuat. Tapi secara keseluruhan saya hitung kira-kira 70% sudah mengikuti aturan yang dibuat. Yang kedua, terkait dengan alasan-alasan yang disampaikan itu tadi, misalnya ke masjid tidak boleh, tapi ke mall tidak dilarang. Ini cara berpikir kias, tapi ini kias ma'al farid. Sebab orang ke mall itu tujuan utamanya ialah untuk beli sesuatu, terutama kaitannya dengan makan. Nah, makan kebutuhan pokok itu untuk hidup. Yang tidak bisa tidak. Ya memang kalau bisa dilakukan secara online, dikirim itu lebih baik. Tapi toh tidak semua orang memahami mengenai online. Jadi ini dua hal yang berbeda yang tidak boleh dikiaskan. Sekali lagi, ke mall, ke toko, dan sebagainya itu untuk konteks dalam kaitannya dengan hidup. Yang juga, mall misalnya itu sangat luas, orang bisa ngambil jarak dan sebagainya. Tapi kemudian ke masjid melalui satu pintu itu disentuh orang dan sebagainya seperti itu. Yang berikutnya tadi juga ada alasan yang di pinggir jalan mentaati, tapi yang di dalam tidak, dengan alasan jauh dari jalan. Kalau kita bicara mengenai Wuhan dengan Italia, Wuhan dengan Iran, Wuhan dengan Amerika itu sangat jauh sekali. Tapi toh kemudian bisa sampai ke sana begitu cepat seperti itu. Dan kaitannya dengan ini, semuanya kita harus disiplin. Kalau ada satu kelompok yang tidak disiplin, itu akan memperlama perjalanan dari epidemi ini. Karena itu sekali lagi Muhammadiyah harus kemudian satu garis. Yang berikutnya, memang ada juga yang punya alasan tetap diadakan sholat Jumat, tapi menggunakan protokol sesuai dengan kesehatan. Kalau kita berpikir jernih, dokter perawat itu pastilah juga sudah sangat menggunakan protokol itu dengan ketat. Tapi toh masih banyak dokter kemudian yang meninggal, ya, perawat yang kemudian meninggal. Lalu kita bicara mengenai protokoler untuk di masjid, siapa kemudian yang bisa mengatakan itu jauh lebih baik dari di rumah sakit? Karena itu sekali lagi kita menekankan betul garis mengenai PPI. Dan dalam kaitan dengan ini sekali lagi, inilah sebenarnya umat kita masih banyak yang harus kita urus. Masih banyak orang yang menurut kategori Imam Ghazali itu rojulun la yadri wala yadri bi'annahu la yadri. Itu ternyata masih banyak. Ya, sehingga kemudian ini yang menjadi aturan-aturan di Muhammadiyah itu menjadi aturan-aturan yang diabaikan. Padahal sekali lagi kita tidak sekedar di Muhammadiyah, saya ulang lagi, tidak sekedar di Muhammadiyah. Organisasi Islam yang lain pada tingkat pusat pun itu juga berpikir seperti itu. Saya ulang lagi, kurang apa Saudi Arab? Ibadah haji yang 1 tahun sekali itu pun kalau kemudian kondisinya tetap seperti ini, hampir pasti itu akan ditutup. Lalu kita bicara mengenai ulama-ulama besar di Al-Azhar dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita yang kecil-kecil ini ya tahu diri begitu ya. Nah, ada gurauan tadi dari Pak Sultan. Nanti akan diusulkan menggantikan ulama-ulama kita di majelis sarjah itu. Itu bukan gurauan. Pak Sultan itu senyum-senyum. Tapi itu teguran keras sebenarnya. Hanya saja Pak Sultan kan tidak bisa kemudian dengan wajah yang seram kayak saya begini ya. Sehingga itu saya kira itu teguran yang keras. Sehingga inilah kita mananya kita berorganisasi. Terima kasih Prof. Tahir.
yang telah menjabarkan mengenai ketaatan organisasi tadi itu melalui ADART yang secara menyebut pasal-pasalnya dan sebagainya. Jadi inilah Bapak, insya Allah sekali lagi dengan cara seperti inilah kita berorganisasi dan beragama, ya. Ada kondisi-kondisi yang harus kita pahami, ya, yang kemudian tidak bisa diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang normal. Karena itu sekali lagi sekaranglah kita waktunya untuk berpikir melihat bahwa kondisi kita ini kondisi yang tidak normal. Di atas semuanya itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang hadir maupun yang di rumah melalui Zoom, dan juga kemudian Bapak seluruhnya di BDM, ketua, sekretaris, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi itu, dan tugas kita sekali lagi untuk menjadikan yang rojulun la yadri wa la yadri bi annahu la yadri tadi, untuk kemudian bisa nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kembalikan kepada pembawa acara Profesor Bianto. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, ya. Saya mohon maaf. Ada juga 1-2 PDM yang tidak tampil tadi itu, dan ketika ada persoalan sudah saya sampaikan ke WA, karena ada di antara PDM bahkan kemudian memutuskan untuk tetap ada sholat taraweh, ada sholat kemudian Jumatan, sehingga kemudian lalu tidak ikut di acara seperti itu. Tapi sudah saya sampaikan bahkan kepada ketuanya terkait dengan ini semua. Inilah maknanya kita berorganisasi. Sekali lagi cukup sekian, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita serahkan semuanya kepada Allah, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.